Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Ajaran mana yang benar? Ajaran yang mengajarkan kita untuk setia atau ajaran yang membolehkan kita untuk mendua, mentiga, menempat, dan seterusnya? Kira-kira ajaran yang mana yang benar? Kalau di kekristenan seperti apa? Nah, kita membahas iman Kristen dan Alkitab ya. Tidak ada ngomongin di luar itu. Kalau di kekristenan ya sangat jelas. Ajaran yang benar adalah ajaran yang mengajarkan kita untuk setia, gitu loh. Di Kristen seperti itu. Keluaran pasal ke-20 ayat ketiga. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kalau Tuhan sendiri nggak mau diduakan, nggak boleh ada ilah-ilah lain. Nggak boleh ada sesembahan-sesembahan lain. Masa kemudian Tuhan ini malah membolehkan atau mengajarkan untuk mendua, mentiga, atau menempat, dan seterusnya. Yang jelas, yang pasti, ini bukan berasal dari Tuhan. Kalau mungkin boleh, oh kamu boleh mendua, atau mentiga, atau menempat, dan seterusnya. Dengan alasan tertentu, alasan apapun itu pasti bukan berasal dari Tuhan. Loh, terus berasal dari mana? Ya jelas pasti berasal dari setan gitu loh. Berasal dari si jahat, dari iblis gitu loh. Karena Tuhan sendiri nggak mau diduakan. Nggak mungkin Tuhan kemudian mengajarkan untuk mendua. Jelas ya? Ini harus sangat-sangat jelas gitu loh. Kejadian pasal kedua ayat ke-21. Dan Yahweh Elohim membuat Adam tidur lelap. Ketika Adam tidur, Yahweh Elohim mengambil satu dari rusuk-rusuknya. Lalu dia menutup tempat itu dengan daging. Jadi Yahweh Elohim, Tuhan kita, membuat manusia. Istrinya, pasangannya, Bapak Adam ini diambilkan dari satu rusuknya. Bukan dua rusuknya, atau tiga rusuknya, atau empat rusuknya, atau lebih daripada itu. Habis dong tulang rusuknya Bapak Adam. Jadinya, badannya jadinya bungkuk dong. Gak bisa berdiri tegak. Kalau diambil banyak rusuknya yang diambil. Yang diambil cuma satu. Satu dari rusuk-rusuknya. Bukan dua rusuk, tiga rusuk, atau empat rusuk, atau lebih dari itu malahan gitu loh. Diambil dari Bapak Adam. Enggak. Oke, jadi Tuhan sendiri menciptakan pasangannya Adam ini cuma satu, perempuan ini satu, itu diambilkan dari satu tulang rusuknya. Nggak lebih dari itu. Habis nanti rusuknya Bapak Adam. Oke, jadi teman-teman di sini harus ngerti mana ajaran yang benar dengan ajaran yang salah. Kita membahas iman Kristen dan Alkitab ya, nggak ada ngomong di luar itu. Jadi Tuhannya orang Kristen di sini sangat jelas sekali bahwa Tuhannya orang Kristen mengajarkan untuk setia, kesetiaan, bukan mendua, mentiga, menempat atau lebih daripada itu pasti bukan berasal dari Tuhan, pasti berasal dari setan, si jahat. Yakobus pasal ke-1 ayat ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa? Ya mendua hati yang hatinya ditaruh di sini, ditaruh di sana, ditaruh di tempat yang lain lagi gitu loh. Nggak tenang gitu loh. Oke, jelas ya. Jadi, pembahasan kita kali ini tadi apa? Ajaran mana yang benar? Ajaran yang mengajarkan kita untuk setia atau ajaran yang mengajarkan kita untuk mendua, mentiga, menempat, atau lebih dari itu? Ya sangat jelas, di kekristenan. Ajaran yang mengajarkan kita untuk setia. Itu ajaran yang berasal dari Tuhan yang benar. Di luar itu,
mengajarkan untuk boleh, memperbolehkan untuk mendua, mentiga, menempat, atau lebih dari itu dengan alasan apapun, kamu boleh mendua, kamu boleh mentiga, asalkan dengan syarat tertentu. Itu bukan ajaran di kekristenan, nggak ada di kekristenan seperti itu. Itu pasti bukan berasal dari Tuhannya orang Kristen. Itu berasal dari setan. Oke, kalau memperbolehkan untuk mendua, mentiga, menempat dengan alasan embel-embel apapun itu. Oke, nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa follow, bisa like. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, follow, like, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.